warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah subuh ahad pagi atau kajian sufi, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahmi thalabil ilmi. Semoga kita dijaga Allah dari wabah, dan kalau Allah pun memanggil kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita persembahkan juga kepada Rasulullah SAW yang telah meninggalkan kita Quran dan Sunnah Al-Maqbulah. Bapak Ibu dan rahmati Allah, nun sewu, mungkin nanti saya kena ada pengajian lagi jam 6, jadi nanti Pak Syuruk itu saya lihat 5,7. Nanti kita mulai tanya jawab. 15 menit setelah itu baru boleh kita sholat syuruk ya. Nah, setelah itu nanti jenengan syuruk makan ya, mungkin pulang. Baiklah, topik yang akan saya bawakan hari ini yang sederhana mawon, yaitu tentang bagaimana cara Rasulullah atau sunnah Rasulullah dalam menjaga imunitas atau menjaga kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah kalian, kata Allah, mimma razaqakumullah, dari yang direzekikan Allah kepada kalian. Syaratnya dua, halalan thayyibah. Washkuru ni'matallah, dan bersyukurlah atas nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian merasa menjadi hamba kepada Allah. Inilah ayat yang dipraktikkan Rasulullah dalam menjaga kesehatan. Dalam riwayat, Rasulullah itu sakit cuma 2 kali. Kalau kita sebulan 2 kali ya. Pertama, ketika wahyu turun, Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul di Gua Hira. Sampai di rumah beliau demam. Turun surat Ya Ayyuhal Mudatstsir itu ya. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Beliau demam karena ketakutan sebenarnya beliau. Yang kedua, sakit Rasulullah ketika menjelang Rafi'u ila rafiqil a'la, ketika beliau dipanggil Allah ya untuk bertemu dengan Allah, sebab manusia meninggal ya. Itu aja sakit beliau. 2 itu sakit beliau. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara Rasulullah menjaga kesehatan gitu? Olahraga beliau seperti apa gitu. Kan nggak ada riwayat Rasulullah itu seperti kita olahraganya pagi-pagi jalan selokan Mataram gitu. Naik sepeda sampai Kaliurang, pulang minta dijemput. Nggak ada Rasulullah khusus, nggak ada Rasulullah olahraga khusus. Nah, kita lihat nanti ya bagaimana konsep Rasulullah, olahraga beliau seperti apa sih gitu. Nah, nanti ada riwayat kita sebutkan. Pertama kita ambil dari ayat itu, fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Yang pertama, makanlah kalian, kata Allah, seluruh yang saya rezekikan. Allah yang memberikan rezeki kepada kita ya. Syaratnya 2, halalan thayyibah, halal secara zatnya dan halal dalam memperolehnya, fiktisabihi. Yang kedua, thayyibah. Ini thayyibahnya nanti ahli gizi ya. Jadi Al-Quran 14 abad yang lalu sudah berbicara tentang ahli gizi, profesi ahli gizi. Sebab makanan halal belum tentu baik untuk seseorang gitu. Nanti ahli gizi yang menunjukkan. Misalnya saya ya, karena saya kena diabetes, saya nggak cocok makan yang berkarbohidrat. Nih teh aja saya bawa sendiri loh. Gulanya khusus ini. gula singkong. Mungkin Bapak belum tahu gula singkong ya. Anak ITB itu bikin gula dari singkong. Mahal sih, tapi nggak apa-apa. Sehat. Apa tadi thayyibah ya? Nah, saya nggak boleh makan karbohidrat. Nasi putih saya kurangi. Mungkin bagi Bapak biasa.
Pernah saya ganti beras merah, sepoi, nggak ada manis-manisnya. Mending makan pasir tuh. Lalu coba saya ganti beras hitam, agak enak beras hitam, tapi mahal, sekilonya 30.000 tuh. Akhirnya saya balik lagi ke nasi putih, tapi pakai kacamata hitam tuh. Biar tetap hitam. Ini namanya toyib. Ya, anak ayam baru lahir halal, tapi kan nggak toyib. Berarti Allah mengatakan makan yang halal dan toyib itu sehat. Berarti Allah mengatakan bahwa ini masalah asupan ini, masalah makanan, perut. Ayat selanjutnya, lanjutan daripada itu, washkuru nikmatallah, dan bersyukurlah kepada nikmat Allah. Berarti pikiran. Berarti Allah mengatakan dalam Al-Quran, sumber penyakit itu cuma dua, perut dan pikiran. Selama kita jaga yang dua ini, imunitas kita akan baik. Pertama kita lihat makanan. Bagaimana Rasulullah dalam menjaga makanan, kan gitu. Banyak sudah tulis buku-buku ditulis tentang hal ini. Pertama, ini mungkin sunnah yang sudah lama kita tinggalkan ya. Rasulullah tidak pernah makan sendirian. Ini sebenarnya sunnah para nabi. Selalu makan itu berjamaah gitu. Nabi Ibrahim diriwayatkan, saking menjaganya Nabi Ibrahim makan berjamaah, itu kalau beliau punya makanan, nggak ada orang di sekitar beliau tunggu orang lewat gitu. Saking begitunya menjaga makan berjamaah. Ada orang lewat beliau panggil, yuk kita makan bareng sama saya. Jadi nggak islami banget kalau kita beli nasi padang masuk kamar kos kunci makan sendiri itu kayaknya nggak islami banget. Harus berjamaah. Kayaknya dulu ya, saya pernah aktif dulu waktu saya di luar negeri itu di jamaah tabligh. Salah satu yang saya senang itu adalah makan berjamaahnya. Kalau di Padang namanya pakai jambai, kami makan bajambai. Kalau sini tampan. Nampak. Lalu nasi diaur-aurin, nanti makan bareng gitu. Itu kayaknya sudah lama kita tinggal. Rasulullah kalau makan berjamaah, beliau hanya menjangkau yang di sekitar beliau saja dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi. Jadi nggak sampai beliau melangkah-langkah mengambil-ngambil, itu nggak sampai. Yang kedua, Rasulullah kalau kita tanya ya, berapa sih dalam Islam makan sehari? Apakah 3 kali, 4 kali? Kayaknya dalam Islam nggak ada aturan. Konsepnya sederhana. Kata Rasulullah, makan sebelum kenyang, berhenti sebelum lapar. Nah, saya mungkin dulu ya terbalik, makan sebelum lapar. makan sebelum kenyang, Makan sebelum lapar. nggak berhenti sebelum lapar ya. Saya dulu ketika masih belum sakit, sampai 5 kali saya makan sehari. Karena saya laparnya sering gitu. Kan makan sebelum lapar kan, berhenti sebelum kenyang gitu. Akhirnya saya gemuk dulu sampai 100 kilo, 100 pintal ya. Mungkin disitulah saya kenanya dulu gitu. Karena nggak menjaga makanan, karena masih muda, saya gemuk dulu. Tapi saya lihat ya, saya perhatikan untuk para istri ya, salah satu ciri istri soleha itu saya lihat gemuk gitu. Ibu-ibu yang gemuk bersyukur ya. Kenapa orang gemuk saya bilang soleha? Pertama, istri yang gemuk itu dia sibuk memikirkan bagaimana membahagiakan keluarganya, lupa memikirkan berat badannya gitu. Ya syukurlah ibu yang gemuk ya. So, perhatikan istri-istrinya yang menjaga badan itu senam kesini kilo ya. Pagi-pagi sudah berangkat senam, suaminya belum sarapan itu. Ya kalau gemuk gitu. Yang kedua, orang gemuk tuh penyayang loh. Kalau ada makanan sisa, saya nggak dimakan, penyayang. Yang ketiga, orang gemuk itu setia. Orang gemuk itu setia. Gimana mau ngejar orang, lari aja susah itu. Rasulullah kita lihat tadi, beliau tidak memberikan jadwal gitu. Jadi kita saja ngaturnya. Mungkin dokter itu dengan ilmiah ya, 3 kali sehari karena beliau menghitung dengan asas pencernaan. Monggo kalau kita ingin 4 kali, kalau bisa
Saya mungkin masih 4 kali, tapi porsinya sudah saya kurangi gitu. Sekarang sedikit sekali saya makan. Karena usia juga sih ya. Yang ketiga, Rasulullah kalau makan hewan dari onta, kambing, kibas, itu beliau paling senang bagian kaki. Paha ya, paha atau kaki lah. Bukan cekar gitu. Paha. Beliau menghindari jeroan. Bukan haram ya, menghindari saja. Yang kalau masih kuat mungkin anak-anak muda ya, mungkin masih kuat. Jadi kita bagi saja. Yang muda seperti itu, yang kita yang sudah berumur ini, kita menjaga asupan ini yang jauh daripada jeroan itulah kira-kira begitu ya. Itu beberapa Rasulullah. Beliau pagi-pagi itu sebenarnya madu ya, air putih dan madu beliau sarapannya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Beliau paling senang minum madu. Tapi saya minum madu kok sakit Ustaz? Madu palsu ya. saya sampai sekarang masih sulit menemukan asli sama palsu gitu. Teori saya cuma 2, kalau mahal tuh asli itu. Jadi saya cari yang mahal. Kalau orang dapat mahal juga gak asli. Sebab ini rawan untuk dipalsukan gitu. Sama dengan air zam-zam ini dipalsukan. Nah siang Rasulullah biasanya gandum Rasulullah. Gandum. Ya. Kalau malam zaitun beliau senang minum zaitun dengan gandum Rasulullah. Jadi memang Rasulullah ini uswah beliau dalam makanan juga penting kita contoh ya. Jadi makanan ini bukan untuk berlebih-lebihan wala tusrifu, hanya untuk menegakkan punggung belakang lah dalam beberapa riwayat. Itu bisa kita buat beribadah. Jadi pertama Allah mengatakan kulu mimma halalan thayyiban, jaga asupan makanan kita. Monggo ketemu ahli gizi ya, kalau punya penyakit tertentu, misalnya darah tinggi gitu. Saya ini sewu Pak, usia tuh masih 48 saya, walaupun wajahnya 68 ya. Karena beban hidup. Tapi penyakit saya mungkin sudah banyak daripada Bapak. Ibu saya saja usianya 84 tahun, kebalikan dari saya. Sehat luar biasa ibu saya. Gak ada sakitnya ibu saya. Orang zaman dulu kali. Saya ini udah banyak ya. Saya punya darah tinggi, punya kolesterol yang tinggi, gula yang tinggi. Saya tinggi semua loh Pak. Kecuali gaji aja nggak tinggi. Ambil sendiri Pak. Karena saya pegawai negeri ya. Gaji saya itu kayak proklamasi. Maksudnya proklamasi itu ditunggu dengan seksama, habis dalam tempo sesingkat-singkatnya. Nunggunya sebulan, habisnya 5 hari. Ya. Dinikmati aja, disyukuri. Yang kedua, washkuru nikmat Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Berarti pikiran. Jadi makanan, perut, pikiran itulah sumber penyakit kata Allah dalam Al-Quran. Kesimpulannya. Nah menjaga pikiran ini umat Islam seharusnya lebih kuat. Washkuru nikmat Allah. Ya. Jadi jangan kita tertekan, galau, apalagi sila anak muda itu, stres, andilau ya antara dilema dan galau. Ya. Stres, tertekan itu kita hindari. Dan dokter sudah mengakui itu ya, pikiran ini. Walaupun kita makan enak, tapi pikiran kita tertekan gitu ya, itu lebih cepat penyakit. Dan saya sudah mengamalkan ini. Saya nggak mau tertekan, nggak mau stres. Caranya kemana? Saya nggak mau jabat. Secara, saya sudah senior, kalau dosen di jurusan itu saya sudah senior. Gitu. Pangkat saya paling tinggi. Gitu. Tapi saya nggak mau jabat, karena saya nggak mau tertekan. Sebab jadi pejabat itu kadang-kadang tertekan. Surat tugas datang pagi, kumpulkan sore itu. Ya ada juga orang yang senang begitu ada. Dia kalau nggak ada begitu nggak sehat ya. Kalau saya termasuk yang sudah mengukur, saya nggak bisa seperti itu. Akhirnya saya ya udah jadi dosen biasa aja deh sebelah. Ngajar pulang tidur nanti ngajar lagi itu aja tugasnya. Di rumah saya merah ikan, merah ayam, nyari kayak sibukan. Nah, itu namanya pikiran. Dalam Islam, penyebab pikiran kita galau stres itu ada 3. Pertama, waswasus syaitan, bisikan syaitan. Nah, ini
Setan tuh selalu membisikkan kita. Setan tuh nggak mungkin menyuruh kita amal soleh, itu nggak mungkin. Kalaupun dia menyuruh ibadah, di ujung ibadah dia colek hati kita untuk tidak ikhlas kepada Allah. Kita disuruh umroh gitu, tergoda foto di Ka'bah gitu sama istri. Sekarang kan boleh. Dulu nggak boleh, dibanting sama polisi tuh. Sekarang nggak bisa, dia nahan HP. Foto dulu Pak, zaman saya dulu, kalau bisa foto di Ka'bah itu sudah luar biasa banget itu. Karena dikejar-kejar polisi itu lolos. Ya. Kalau sekarang gampang karena ada HP. Nah, setelah foto tergoda memasukkan media sosial. Setelah foto di Ka'bah, masukkan Facebook. Ditulis, "Ya Allah, terimalah umroh kami." Tulisannya doa sih, tapi dalam hatinya biar orang tahu saya umroh. Itu gaya setan begitu tuh. Supaya kita nggak ikhlas kepada Allah. Waswasus syaitan. Kita diberikan rasa takut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Dibisikkan setan rasa takut. Semua kita punya rasa takut loh. Kita mau sedekah, jangan banyak-banyak, ternyata miskin, kata setan. Ya, dibisikkan terus sama setan itu. Dan kita punya rasa takut. Saya mungkin rasa takutnya sakit, tiba-tiba ambruk misalnya gitu ya. Menteri takut dirasafal, kan takut semua itu. Presiden takut diturunin gitu. Apalagi pegawai takut dipecat, pedagang takut bangkrut. Kita semua punya rasa takut. Itu ujian Allah untuk kita. Tapi kalau akidah kita kuat, tauhid kita kuat, nggak begitu takut. Takut tapi tidak berlarut-larut. Kita ditakut-takutin Pak ya, ini bulan Desember besok corona naik lagi dan muncul virus baru. Sekarang muncul lagi virus dari Afrika. Namanya apa? Nggak update ya. Susah namanya, siapa hafal susah itu. Namanya agak bagus, agak ganteng namanya. Sedangkan yang varian baru AY12 itu 102, 104, 102 itu sudah memporak-porandakan sekarang Jerman, Austria, ada 5 negara Eropa sekarang yang babak belur itu. Naik lagi. Kita ditakut-takutin juga. Punya rasa takut nggak? Punya. Jadi bagi kita jangan terlalu takut, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu santai. Pakai protokol kesehatan, jangan tinggalkan masjid. Pasar aja nggak ditutup kok. Tetap pakai protokol kesehatan. Itu rasa takut, waswasus syaitan. Kita punya anak gadis, takut nggak dilamar orang. Punya anak cowok, takut ditolak lamarannya. Jadi kita punya rasa takut diberikan Allah. Tapi selama kita bisa manage dengan baik, ya, kita tambah dengan akidah. Makanya salah satu fungsi akidah itu adalah membajakan diri, supaya kita bermental baja dalam kehidupan. Kenapa? Karena Allah selalu ngasih kejutan dalam hidup. Kejutan ada dua, kejutan yang menyenangkan, kejutan yang tidak menyenangkan. Kalau menyenangkan tinggal syukur, yang tidak menyenangkan sabar. Corona itu termasuk yang tidak menyenangkan. Siapa orang tahu corona akan datang? Allah beri kita kejutan. Kadang-kadang baru buka hotel, di depan rumah saya itu ada hotel baru namanya Avel. Diresmikan awal Februari 2020. Sebulan kemudian corona tutup ya. Padahal baru buka gitu. Ya itulah kejutan Allah. Di Gitogati itu ada orang buka warung dulu, buka warung makan baru 2 bulan. Ternyata perbaikan jembatan kiri kanan ditutup. Padahal baru 2 bulan buka warung ya. Kejutan ya. Kita udah siap haji, ternyata ditutup sama Saudi. Ya kejutan yang tidak menyenangkan. Nah kalau akidah kita lemah, teremuk hidup kita, udah susah pikiran, ya. Belum nanti ada PHK, kena PHK dirumahkan, gitu. Itu kejutan dalam hidup. Ya corona ini menurut saya sih ada fungsinya juga sih, supaya manusia tidak terlalu yakin dengan pegangannya. Dulu teman saya orang-orang Padang itu punya warung banyak dibeli harjo, punya toko sampai 8 gitu. Sekarang malah menjerit ya, penjualan kurang, sewanya nggak turun ya, pajaknya tetap gitu. Ya zona nyaman itu nggak ada dalam Islam. Orang merasa nyaman, saya sudah santai, sudah pegawai gitu. Besok negara dibangkrut selesai.
Dengan hutang yang banyak begini ya. Karena kayaknya presiden kita salah memahami peribahasa ya. Sebenarnya peribahasa mengatakan janji adalah hutang. Seharusnya maknanya orang berjanji harus ditepati karena hutang. Jadi beliau salah paham. Akhirnya banyak janji, banyak hutang. Banyak utang. Sudah banyak janji, banyak hutang. Nah ini, jadi zona nyaman pun nggak ada sebenarnya. Siap-siap saja. Tiba-tiba negara, nauzubillah saya tidak mendoakan, negara bangkrut, ya saya sebagai pegawai ya ikut gitu. Dan negara sudah banyak Pak, Yugoslavia, Yunani itu pernah loh 1 tahun itu bangkrut, dinyatakan bangkrut oleh PBB, gaji pegawainya dia nggak bisa. Itu kalau nggak disuntik dana oleh Eropa itu, Yunani babak belur itu, Yugoslavia bubar gitu. Nah ini salah satu contoh zona nyaman, artinya Allah banyak memberi kejutan nanti kepada kita. Yang kedua, penyebab stres itu adalah perilaku kita sebenarnya. Bima kasabat aydin nas. Misalnya Allah melarang kita riba ya. Sedikit tentang riba Pak ya. Saya agak mengkritik teman-teman di media sosial. Dia nggak jujur dalam menginformasikan tentang riba. Dia nulis cuma begini doang. Itulah kejamnya riba. Motor 17 juta jadi 24, dijual 11 juta. Ente pakai syariah, segitu juga kok hitungannya, benar nggak? Bedanya riba nggak riba itu cuma akad, saya bilang. Jadi nggak jujur. Itulah kejamnya riba. Motor 17 juta jadi 24 juta, dijual laku 11 juta gitu 4 tahun kemudian. Nggak jujur berinformasi. Kita kalau pakai bank syariah sama hitungannya bahkan lebih mahal Pak. Kalau pakai konvensional riba itu misalnya 800.000 sebulan, sama syariah juga segitu kok, 4 tahun segitu juga kok. Cuma akadnya murabahah, jual beli. Karena Allah mengatakan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, utang. Jadi kalau bank syariah, kalau kita pengen motor misalnya, nanti bank syariah beli dulu ke dealer itu 17 juta. Lalu ditawarkan kita, Bapak mau kredit berapa tahun? 4 tahun Pak. Kalau 4 tahun, kami ngambil keuntungan 5 juta. Kata bank syariah. Itu namanya murabahah, disebutkan keuntungannya. Ya Pak, berarti sebulan berapa Pak? Ya 800.000. Nah, sama aja kan dengan konvensional. Tapi akadnya murabahah. Halal nggak? Halal. Jadi berinformasi itu nggak boleh setengah-setengah ya. Itulah kejamnya riba. Padahal syariah tidak segitu hitungannya. Cuma akadnya beda gitu loh. Ini teman-teman kurang jujur menyerang. Ikrarnya. Hah? Ikrarnya. Ya ikrarnya beda gitu. Ya. Maksud saya dari stres itu adalah perilaku kita. Ya kita gaya hidup ya. Akhirnya mengikuti gaya hidup sampai utang-utangan, dikejar debt collector, kita stres gitu ya. Kan kita sendiri yang menyebabkan stres bima kasabat aydin nas. Allah sudah melarang, kita lakukan. Dilarang korupsi, kita korupsi. Begitu ambulan lewat, kita ketakutan dikira KPK kan. Hansip lewat mukul tiang listrik, kita ketakutan. Hansip kerjanya mukul tiang listrik terus gitu. Itu namanya kita sendiri yang menjebak diri kita ke dalam stres. Yang ketiga, penyebab stres itu memang karena takdir ya. Allah yang apa namanya? Yang menguji kita bisa, itu takdir Allah. Nggak bisa kita lari kalau memang Allah menginginkan kita dengan stres begitu, misalnya gitu ya. Kita diancam gitu, pinjol, padahal kita nggak minjem gitu loh. Diancam gitu. Nah itu misalnya mungkin Allah menguji kita dengan rasa takut seperti itu. Jadi ayat tadi berbunyi bahwa untuk menjaga imunitas selama corona ini, perhatikan asupan makanan. Yang kedua, perhatikan pikiran. Nah yang ketiga Rasulullah lakukan biasanya puasa. Jadi seringlah setiap minggu puasa, sebab puasa ini fungsinya adalah di samping ibadah juga kesehatan. Saya baca dalam artikel itu, kita kalau makan jam 6 pagi sarapan, perut itu nanti mengunyah makanan itu, lambung kita Sabtu 6 jam.
Jam 12 selesai lambung kerja, lalu dibagi jadi darah, jadi vitamin, jadi lain-lain gitu. Kalau kita makan lagi jam 1, lambung bekerja lagi sampai jam 7 malam. Makan lagi, kerja lagi lambung, itu aja kerjanya. Tapi kalau kita tidak makan zuhur sampai maghrib, lambung tuh melaksanakan 3 hal. Pertama, toksin, racun, membuang racun. Makanya pipis kita sore itu biasanya kalau kita puasa nggak kuning, karena racun terbuang. Dan membuang racun itu nggak gampang loh ya dalam tubuh. Orang kalau racun nggak keluar, hepatitis Pak. Iya. Kalau saya dulu waktu di Padang tuh namanya sakit kuning namanya, sakit kuning. Semua makannya kuning, semuanya kuning. Iya, racun nggak keluar. Itu kalau misalnya kalau kita puasa, orang Jepang tuh saya perhatikan, saya baca artikelnya itu, mereka merendam kaki tiap malam pakai air panas, dikasih garam rosok itu untuk membuang racun. Saya sudah nyoba ya, coba Bapak Ibu nanti coba di rumah ya, air panas, kasih garam, rendam kaki gitu. Tapi garam doang, jangan tambah sama seledri, bawang putih, itu sok nanti jadi sok kaki. Itu nanti keluar racunnya. Orang Jepang tuh sudah mengamalkan itu. Itu puasa. Nah, jadi tadi kita jelaskan dari mana sehat Rasulullah. Tadi dari pikiran beliau, karena akidah beliau yang nomor 1 lah ya, karena beliau Nabi dan Rasul. Beliau menjaga asupan makanan. Yang ketiga, olahraga beliau adalah ternyata dari ibadah. Jadi kita jelaskan Rasul nggak ada jalan-jalan pagi, push up, senam, nggak ada. Ibadah kalau kita lakukan dengan benar, gerakannya itu adalah bagian daripada riyadhah atau olahraga. Makanya gerakan fisik ya, kita takbir saja itu sudah merupakan olahraga, karena takbir itu harus sejajar dengan bahu. Ya, ada menerjemahkan sampai kuping, ada menerjemahkan sampai pokoknya sejajar bahu deh gitu. Nggak apa-apa, 2 tuh boleh. Sampai sini boleh, sejajar bahu. Ada menerjemahkan begini, monggo. Ketika kita ruku kan sejajar kepala dengan jantung. Sebab otak kita ini butuh oksigen gitu ya, butuh oksigen otak kita ini. 8 menit kita nggak dapat oksigen, lewat. Dan yang mau oksigen itu cuma darah. Nah, jantung kita di tengah, kepala kita ke atas, jadi dia memompa darah terus itu. Saya pernah baca artikel ya, jantung kita kalau dibawa keluar begini, disuruh nyemprotin darah, itu katanya 16 meter ke atas itu. 16 meter ke atas itu. Kalau pembuluh darah kita ini disambung-sambung, katanya 60 kilo. Hebat sekali Allah bisa 60 kilo disatukan jadi satu ya. Jadi kecil begini. Tapi kalau kita ruku, jantung lebih gampang memompakan darah karena sejajar jantung dengan kepala. Sujud apalagi, sujud itu lebih hebat. Kepala lebih rendah daripada jantung. Bahkan susunan itu kepala, jantung, pinggul. Pinggul itu lebih tinggi loh dari kepala. Dan itu menghina manusia. Kemuliaan kita itu di kepala, ilmu pengetahuan. Negara yang ilmunya bagus pasti jaya. Lihat negara-negara dulu ya, kalau ilmunya bagus, ilmuannya, perguruan tingginya, ulama-ulamanya bangkit, negara itu pasti maju. Yunani, Romawi, Abbasiyah, Turki Utsmani, Jepang. Indonesia ini susah ini, nggak yakin dengan ilmu, yakin dengan ekonomi gitu. Kenapa dagang tadi? Hitung-hitungannya gitu. Padahal dengan ilmu lah kita maju. Dan makanya nggak boleh kita sujud kecuali hanya kepada Allah, karena itu menghina. Kepala di bawah, jantung, pinggul, lebih tinggi pinggul daripada kepala. Nggak boleh kita lakukan kepada manusia. Allah juga ngirim pesan kepada kita, kalau kalian lebih menghargai pinggul daripada kepala, hancur kalian, kata Allah. Jadi peradaban-peradaban yang lebih menghargai pinggul dari kepala hancur. Termasuk Indonesia gara-gara itu kali. Profesor ceramah 3 juta, Inul goyang 100 juta gitu. Lebih mahal pinggul daripada kepala itu. Nah itu repot. Nah, itu peradaban hancur itu. Rasulullah tidur habis Isya. Bahkan makruh kata ulama ngobrol habis Isya. Makruh. Tapi ada kaidah fikih mengatakan al-karohiyatu tazulu bil hajah. Yang makruh boleh kita lakukan kalau ada kebutuhan, nggak apa-apa.
Oh, kalau ada kebutuhan boleh. Habis isya, misalnya pengajian boleh. Al-karohiyatu tazulu bil hajah, kaidah fikih. Hajat. Makruh boleh kita lakukan, boleh kita langgar kalau ada kebutuhan. Rasulullah juga pernah mentakhirkan sholat isya, terlambat tidur karena menjamu tamu, pernah Rasulullah. Nah Rasulullah bangun tidur habis isya, beliau langsung tidur kalau ada kegiatan. Mahasiswa belum tidur itu. Nanti Rasulullah bangun jam 2, mahasiswa baru tidur. Jadi Rasulullah bangun dia tidur, Rasulullah tidur dia bangun gitu. Lalu Rasulullah tidur nanti menjelang subuh sebentar, 20 menit biasanya. Lalu yang ketiga tidur qailulah, siang Rasulullah tidur. Tidur qailulah itu tidur sebentar menjelang zuhur. Imam Nawawi mengatakan boleh setelah zuhur, boleh katanya. Padahal sebenarnya qailulah itu sebelum zuhur, karena tahajud. Jadi ibadah merupakan bagian daripada gerak tubuh, ya, gerak tubuh. Tadi sholat sudah kita jelaskan, makanya di zaman corona ini ya seharusnya kita jaga benar sholat kita. Usahakan sholat kita itu awal waktu dan berjamaah di masjid ya, awal waktu dan berjamaah di masjid. Sebab saya baca riwayat, beberapa buku saya kumpulkan itu, saya ambil kesimpulan, kalau sholat kita pengen diterima Allah, jamaah saja. Sebab kalau sholat sendiri itu susah ya, niatnya belum lurus, pikiran kemana-mana gitu ya, bacanya nggak benar gitu. Tapi kalau sholat berjamaah, satu paket diterima Allah. Jadi gampang kalau pengen diterima, jamaah saja. Walaupun masih menghayal gitu. Imam kalau panjang bacanya kita menghayal lah. Nah, itu kalau sholat jamaah itu diterima. Tapi kalau sholat sendiri jangan diharap gitu. Ya boleh di rumah kalau hujan ya, karena sekarang musim hujan. Memang hujan ini kalau dalam fikih termasuk uzur ya untuk tidak ke masjid. Tapi itu sama dulu. Saya sunnah ini kondisional bagi saya. Misalnya makan pakai tangan sunnah kan. Tapi kalau bakso soto kan nggak bisa. Tetap pakai sendok. Ini salah satu kondisionalnya. Hujan saya rasa sekarang nggak termasuk uzur. Karena ada payung, ada mobil gitu, ada jas hujan gitu. Nggak termasuk uzur ya. Beda kondisi Rasulullah dengan sekarang itu kan beda. Jadi jangan diukur. Di zaman Rasulullah kita ukur dengan 2021 ya salah. Rasulullah nikah dengan Aisyah 9 tahun. Kalau sekarang anak 9 tahun masih main kelereng aja. Hujan-hujanan. Rasulullah punya istri 9. Bandingkan dengan Romawi, Persia waktu itu, istrinya unlimited. Sampai 100 istri raja-raja Romawi. Rasulullah yang membatasi sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan sekarang ya jauh nggak bisa. Membandingkan harus sama zamannya. Apple to apple kata teman-teman. Jangan membandingkan zaman ini dengan zaman Rasulullah, beda sekali. Termasuk sunnah ya. Ya kalau berkembang silahkan. Puasa, zakat juga ada kebahagiaan. Monggo cara menghitung zakat nanti kalau ada fikih zakat. Zakat itu adalah mengeluarkan harta yang kita simpan. Misalnya emas 85 gram nisabnya, terputar 1 tahun, keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau kita pakai emas itu nggak wajib zakat. Jadi kalau menghindari zakat, ibu-ibu pakai aja 100 gram gitu. Tapi kalau di maling saya nggak tanggung jawab. Harus tersimpan. Duit yang tersimpan kita zakatkan. Berarti kalau 85 gram, sekarang emas antam aja kita hitung ya, 930. Berarti kira-kira 9 kali 8 berapa juta? 70. Kalau kita punya duit 80 juta di bank dan sudah 1 tahun duit itu, keluarkan zakatnya 2,5%. Itu zakat. Kalau enggak nanti Allah kalungkan api neraka nanti di akhirat. Nah zakat ini memberikan kepada orang, melihat dia bahagia. Kita kan juga ada hormon bahagia kita. Di sini hormon bahagia itu di belakang kepala ini, pas di belakang kening kita itu hormon bahagia. Jadi nanti akan bikin kita sehat. Haji juga ibadah fisik. Haji itu ibadah fisik. Makanya kalau ada orang mengusul haji virtual ya, wah berat ini. Kan kemarin ada yang bikin sholat Jumat online, orang tarji. Nggak usah sebutkan namanya. Dia bikin sholat Idul Fitri, sholat Jumat itu online. Terbongkarnya gara-gara apa? Di tengah sholat,
wifi-nya mati gitu. Jamaah kebingungan dari rumahnya masing-masing. Piye gitu. Makanya sholat itu musik aja lah kalau usah online gitu. Nah haji tutup 2 tahun. Bagaimana kalau kita bikin haji online? Ya susah saya bilang. Haji online itu yang susah tawaf sama sa'i. Karena kita nggak punya Ka'bah. Kalau lempar jumroh gampang, di rumah Abu Janda aja. Lempar di rumah Abu Janda ini. Sama-sama setan kok ya. Nah ini merupakan ibadah fisik. Jadi gerak ya. Ibadah itu gerak. Dan Allah memberikan kita ibadah itu bukan untuk Allah, untuk kita juga. Tenang pikiran kita. Jadi waktu sholat itu sudah diatur Allah sesuai dengan irama kesehatan jantung kita dan alam. Kenapa asal jam segitu, kenapa subuh jam segitu, gitu. Itu sudah diperhitungkan Allah. Dan kembali kepada kita sehat dan tenang. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi tenang sama kita. Jadi kita simpulkan sebelum kita masuk pertanyaan, mudah-mudahan nggak ada yang nanya ya. Jadi imunitas Rasulullah itu dijaga, pertama menjaga makanan beliau. Ya hati-hati beliau dalam makanan, kita juga begitu ya. Kalau bisa halal fizatihi, yang halal, dan halal dalam memperolehnya. Sebab kalau korupsi nanti kurang berkah. Memang banyak orang nggak percaya berkah ini kadang-kadang. Padahal berkah itu ada dalam kehidupannya. Kadang-kadang orang gajinya sedikit dia bisa hidup tenang gitu. Yang banyak malah masih kurang juga, akhirnya duit bansos diembat gitu. Padahal duit bansos itu untuk bantuan masyarakat corona juga diambil gitu, dikorupsi. Yang kedua, pikirannya, jaga pikiran kita, bersyukurlah dalam kondisi apapun kepada Allah. Syukur itu konsepnya sederhana sih, amalinya susah. Syukur itu adalah untuk urusan dunia, lihat ke bawah jangan lihat ke atas. Kalau kita punya mobil, syukurlah orang masih motor ya. Kita cuma punya motor, syukur orang masih sepedanya. Sepedanya bersyukur, orang masih jalan kaki, naik Trans Jogja. Jalan kaki masih syukur, orang punya kaki. Gitu ya, sederhana aja sebenarnya. Dalam masalah dunia, lihat ke bawah. Tapi dalam masalah agama, lihat ke atas itu. Anak muda rajin sholat, waduh, saya udah tua ya. Dia muda rajin banget, itu nggak apa-apa lihat. Tapi dalam masalah dunia, syukuri, lihat ke bawah. Apalagi dalam masalah harta ya, nanti dihisab sama Allah. Saya aja nih kalau hari ini dihisab Allah, mungkin 1 hari tuh. Pecis beli di mana, kacamata beli di mana, pakai uang apa. Pertanyaannya 2 kalau mal itu Pak. Dari mana kau dapat, kemana kau gunakan, kata Allah. Aina tahsabahu wa fima anfaqah. Makanya dalam harta, kalau kita ngerti ya rahasia harta itu, lomba kita bukan banyak-banyak kalau, tapi dikit-dikitan. Sebab semakin banyak hisabnya semakin berat nanti akhirat. Kalau ringan, harta kita nggak banyak malah enak sebenarnya. Punya rumah, punya ya Allah. Dari mana? Hadiah mertua, enak nggak? Tanya mertua aja. Punya motor 1 ya Allah. Sudah lunas belum? Belum sempat lunas sudah mati. Nanti apalagi jam tangan. Jadi saya sama istri, saya ajarkan sama istri saya kalau beli sesuatu Pak, kalau ini dikasih jamaah. Saya kalau beli sesuatu, saya tanya diri saya. Nanti kalau Allah nanya di akhirat, saya bisa jawab nggak? Misalnya HP saya lagi dicas sama Jeffrey. Saya punya HP Oppo Pak, itu udah pecah-pecah ya. Saya pengen beli lagi 1 lagi, tapi saya takut Allah nanya. Kenapa ente beli, kan sudah punya gitu. Karena saya nggak bisa jawab, makanya nggak saya beli. Saya nunggu itu rusak, tapi itu nggak rusak-rusak. Udah jatuh kali nggak rusak-rusak juga. Dirusakin bisa juga. Jadi intinya, kalau kita pengen beli laptop, coba tanya diri kita. Ntar kalau Allah nanya, bisa nggak kita jawab? Kalau nggak bisa, nggak usah beli. Tapi kalau bisa, saya desainer. Ini untuk kerja, ini untuk desain, bisa nggak apa-apa. Beli rumah, beli mobil. Yang kedua, kalau kita tidak bisa, harus beli juga, padahal kita nggak butuh, usahakan alasannya nolong saudara kita muslim. Misalnya ada teman saudara kita mau operasi, nggak punya duit, jual motor, Pak beli motor saya Pak, saya butuh duit operasi, belilah walaupun kita nggak butuh. Itu nanti Allah nanya enak gitu. Kenapa ente beli? Nolong saudara muslim. Sebab menolong saudara muslim itu pahalanya luar biasa. Ya. Ada kaidah fikih mengatakan ya, memang ridho itu termasuk bagian daripada jual beli. Salah satu jual beli yang diharamkan adalah namanya bai'ut talji'ah.
jual beli. Jadi kita nggak butuh barangnya sebenarnya, tapi kita takut sama yang jual. Itu juga termasuk jual beli haram ya. Misalnya dosen gitu, nulis buku, mahasiswanya disuruh beli, kalau nggak beli dapat C gitu, itu haram jual beli. Sebab harus ada ridho jual beli itu, nggak bisa paksa gitu. Tapi kalau kasihan nolong saudara itu masih termasuk ridho. Dan saya praktekkan ini. Dulu waktu masih ada raskin, orang kampung saya itu, raskin itu kan nggak dimakan sama dia, apalagi sama saya. Tapi dijual ke saya 80.000 1 kilo, 1 karung. Saya beli. Loh saya kan nggak makan loh beras itu. Istri saya kan orang Delanggu. Ini makannya ya beras Delanggu gitu ya. Ya. Tapi tetap saya beli. Tapi saya kasih ayam. Pernah juga saya punya jam agak mahal. Karena nolong ini ada anak muda namanya Edwin, nggak kenal juga. Entah di mana dia sekarang saya nggak tahu. Dia kerja di bank Pak, di Jogja itu. Dia orang Sulawesi Utara. Teman adik saya kerja di bank. Orang kerja di bank itu kan eksekutif muda, gayanya selangit, jam berkelas, laptop berkelas, baju, minum kopi saja nggak mau di angkringan, maunya di kafe. Satu gelas 40.000. Padahal kalau dia minum kopi 40.000 di angkringan, 1 ember itu. Tiba-tiba dipecat gitu loh. Oh dipecat ya si Edwin ini dipecat, nggak kenal juga loh. Orang Manado, Muslim dia tuh. Akhirnya semua dijual-jualin karena nggak punya duit lagi. Saya dapat jam, jamnya mahal. Ternyata rusak juga ya. Ternyata jam mahal itu bisa rusak juga. Tapi kan saya kan nolong Edwin, makanya sebut namanya biar nanti Allah nanya kapan. Kenapa beli jam mahal? Padahal jam saya beli 200, rusak buang beli lagi. Karena saya nolong Edwin. Jadi masalah harta itu memang begitu. Pakai uang apa dan mana dan kemana kita gunakan. Nah inilah kajian kita pagi ini dalam rangka mengingat sunnah Rasulullah.